ada satu cita-cita besar, target. Mungkin banyak masyarakat yang menganggap bahwa JSLG itu hanya tempat-tempat pelatihan atau kursus. Iya, betul. Sebenarnya tidak seperti itu. Dan yang ingin kita kembangkan dalam waktu dekat ini ada 3 hal besar saya kira. Yang pertama, kita akan menyelenggarakan program JSLG Scholarship. Yang kemudian Jimli Corner. Sekarang ini yang sudah konkret kita rintis adalah kerjasama JSLG dengan Unjani. Oh, Unjani. Universitas Jenderal Ahmad Yani. Bahkan ini ada sebuah cita-cita besar yang saya berharap dalam kepengurusan kami di 2022-2027 ini bisa terwujud, yaitu membangun kampus online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua, sahabat JSLG Official dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dalam program Nalar Hukum Jimli School of Law and Government. Jangan bilang melek hukum sebelum nalar hukum. Oke, sahabat JSLG Official, senang sekali rasanya kami dapat menemani kembali sahabat JSLG kurang lebih selama 30 menit ke depan dalam program Nalar Hukum kita pada kali ini, yaitu kita akan membahas mengenai Jimli School of Law and Government, pengurus baru, harapan baru. Sahabat JSLG, sebelum kita mulai Nalar Hukum kita pada kali ini, saya mengingatkan jangan lupa like, subscribe, dan kalau ada yang mau komen silahkan untuk komentar mengenai pembahasan kita kali ini. Dan kita telah kedatangan tamu spesial, sahabat JSLG, yaitu Bapak Dr. Andes Muzain Mahbub, MSI. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Sehat, Pak? Fikri, alhamdulillah. Sahabat JSLG, beliau ini merupakan Ketua Yayasan Jimli School of Law and Government yang baru. Makanya kita akan membahas terkait dengan Jimli School of Law and Government, pengurus baru dan harapan baru ke depannya. Mau seperti apa nih Jimli School of Law and Government, dan tentunya juga kita akan sedikit mengulas mengenai sejarah tentang Jimli School of Law and Government ini, sahabat JSLG. Oke, tanpa lama-lama kita akan mulai saja, sahabat JSLG. Pak Muzain, selamat siang Pak Muzain. Selamat siang. Oke, Pak Muzain, kita mungkin ada pembahasan kita terkait dengan sekilas tentang Jimli School of Law and Government, kemudian pengurus baru dari Jimli School of Law and Government, serta visi misi ke depan, serta mungkin apa ada target nggak sih Jimli School of Law and Government ini ke depannya seperti apa gitu ya Pak ya. Oke, mungkin untuk yang pertama Pak Muzain, saat ini Pak Muzain menjabat sebagai Ketua Yayasan Jimli School of Law and Government yang terbaru, dan Bapak kan juga sebelumnya menjadi pengurus juga ya Pak di Jimli School of Law and Government, Direktur. Sekarang naik jadi Ketua Yayasan. Nah, mungkin biar sahabat JSLG tahu Pak, sekilas mengenai atau sejarah singkat tentang JSLG hingga saat ini tuh bisa dijelaskan Pak ke pemirsa Pak. Baik, terima kasih. Siap Pak. Mas Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi buat sahabat JSLG Official dimanapun Anda berada yang menyaksikan program ini. Terima kasih, salam sehat buat kita semua. Dan perkenalkan, saya Muzain Mahbub. Saya memang diberikan amanat oleh Prof. Jimli selaku Dewan Pembina untuk mengelola Yayasan JSLG ini periode 2022-2027. Tadi sudah dikenalkan, sebelumnya saya diminta untuk menjadi direktur atau yang merupakan badan pelaksana dari Yayasan Jimli School of Law and Government. Visi misi atau JSLG ini didirikan oleh Prof. Jimli tahun 2011. Selalu beliau sampaikan bahwa pendirian JSLG ini merupakan wakaf nama beliau. Jadi nama besar beliau sampaikan diwakafkan kepada yayasan yang bernama Jimli School of Law and Government supaya dimanfaatkan
untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan berbagai kebaikan kepada masyarakat luas melalui berbagai program yang dilaksanakan oleh JSLG. Visinya secara umum ingin membentuk penyelenggara negara dan pemerintahan, pengambil keputusan, dan masyarakat yang memahami dan menerapkan hukum dan konstitusi. Kemudian visinya antara lain membangun sikap dan perilaku yang sadar dan taat konstitusi di kalangan aparatur penyelenggara negara dan pemerintahan, mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan lembaga serta kelembagaan yang mampu menjalankan fungsinya secara optimal sesuai ruang lingkup, tugas dan tanggung jawabnya, kemudian mendorong terbentuknya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta profesional yang berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan sosial, dan mendorong peningkatan pemahaman dan daya kritis masyarakat terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta berpartisipasi dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang demokratis dan demokratis. Itu visi dan misi besar dari dibentuknya JSLG oleh Prof. Jimli ya. Ya. Oke, sahabat JSLG, tadi sudah didengarkan, kita dengarkan visi misi dari JSLG sendiri itu sendiri apa, dan kemudian juga berarti bendirinya dari 2011 ya Pak 2011. ya. Sudah jalan kurang lebih 11 tahun ya. Sudah bisa dari mulai berdiri hingga saat ini JSLG sudah 11 tahun, sahabat JSLG sudah berdiri ini. Nah, Pak, ini kan ada informasi bahwasanya ada JSLG Surabaya ya, Pak. Iya. Nah, itu apakah merupakan cabang dari Jimli School of Law and Government yang di sini? Atau apakah kalau memang benar itu cabang, apa ada rencana mau buka cabang lagi, Pak? Iya. Jimli School. Jadi begini. Siapa? Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga JSLG memang memungkinkan JSLG itu membentuk cabang atau perwakilan. Jadi JSLG Surabaya itu merupakan perwakilan atau cabang dari JSLG. Jadi pelaksana kegiatan dari yayasan, tapi yang ada di Surabaya. Kemungkinan untuk membentuk cabang lain di daerah lain, saya kira sangat mungkin. Ada beberapa yang memang sudah merencanakan untuk membentuk cabang JSLG di beberapa tempat, dan itu sedang kita pertimbangkan. Gitu. Berarti memang ada rencana ya Pak ya? Iya. Tergantung nanti situasinya seperti apa ya Pak. Iya. Nah Pak, ini kan kemarin baru dengar sebagai informasi bahwasanya JSLG baru mengadakan rapat kerja pengurus Pak. Betul. Nah dari hasil rapat kerja tersebut ada nggak sih Pak target yang diharapkan, yang target besar lah Pak untuk Jimli School itu sendiri Pak? Iya. Jadi gini, JSLG itu sebagaimana dicita-citakan pendiriannya oleh Prof. Jimli itu ingin membangun sebuah kampus besar, perguruan tinggi, tetapi beliau ingin memulai pendirian membangun perguruan tinggi ini tidak dari S1. Jadi menurut beliau kalau S1 sudah banyak gitu ya Pak ya. Maka beliau ingin membangun sebuah kampus tapi khusus untuk S2 dan S3. Baik melalui kampus yang didirikan secara mandiri ataupun dengan kerjasama dengan kampus lain, terutama dengan kampus-kampus luar negeri. Itu cita-cita besar beliau. Cuman memang sebelum cita-cita besar itu bisa tercapai, beliau memberikan peluang kepada JSLG untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam bentuk pendidikan-pendidikan non formal. Jadi kita selama ini kan lebih banyak kegiatannya adalah pendidikan dan pelatihan ya, kursus-kursus, kemudian diskusi dan workshop terkait dengan hukum dan pemerintahan. Selama ini banyak sekali kegiatan-kegiatan pelatihan yang dilakukan di JSLG. Ada legislative drafting, itu 3 level ya, basic level, intermediate level, dan advanced level. Ada legal drafting, contract drafting,
yang khususnya adalah kontrak dubbing, ada pendidikan auditor hukum kerjasama dengan Asahi, ada pendidikan pertanahan atau workshop pertanahan, ada workshop kode etik dan pedoman perilaku hakim, ada workshop legal opinion, ada pelatihan pengacara dan praktisi pajak dan kepabeanan. Banyak sekali kegiatan-kegiatan pelatihan yang kita laksanakan. Hampir setiap minggu kami melaksanakan kegiatan, ada satu, kadang-kadang dua bersamaan. Alhamdulillah tidak pernah sepi. Iya, gitu. Iya, betul. Ya, meskipun dalam masa pandemi ini kami melaksanakannya dalam bentuk online. Tapi saya melihat justru animo masyarakat untuk mengikuti pelatihan-pelatihan online ini justru lebih tinggi daripada kegiatan-kegiatan yang bersifat luring gitu ya, Pak. Jadi itu kegiatan-kegiatan rutin yang kita laksanakan. Satu hal yang saya kira merupakan sesuatu yang baru yang kita laksanakan dalam bentuk kajian syarah konstitusi. Kita menyelenggarakan kegiatan syarah konstitusi sampai 58 episode. Sudah 58 episode ya, Pak ya? Itu dalam bentuk syarah konstitusi. Ngaji pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Itu sudah khatam. 58 episode. Kemudian sekarang dilanjutkan dengan episode bedah buku. Bedah buku Prof. Bedah buku Prof Jimli. Prof Jimli ini bukunya sudah 70 lebih. 70 lebih buku beliau, dan itu akan kita bedah satu persatu. Setiap Jumat. Sekarang sudah 4 episode. 4 episode saya kira gitu, mau masuk episode kelima. Jadi itu saya kira sementara sebelum cita-cita besar beliau ini bisa kita wujudkan, kita tetap seperti misinya Prof Jimli selalu kita sampaikan, menyebar kebaikan, menyebar ilmu pengetahuan dan berbagai kebaikan kepada masyarakat. Itu yang sementara bisa dilakukan oleh JSLG. Tapi ada satu cita-cita besar, target. Jadi gini, mungkin banyak masyarakat yang menganggap bahwa JSLG itu hanya tempat-tempat pelatihan atau kursus. Iya, betul. Sebenarnya tidak seperti itu. Banyak sekali kegiatan-kegiatan JSLG yang di luar kursus, ya, di luar pelatihan. Seperti tadi saya sampaikan, kegiatan workshop, kemudian kegiatan syarah konstitusi. Sekarang ada kajian konstitusi dalam bentuk bedah buku dan banyak lagi. Dan yang ingin kita kembangkan dalam waktu dekat ini ada 3 hal besar saya kira. Yang pertama, kita akan menyelenggarakan program JSLG Scholarship. Ya, kita akan memberikan beasiswa kepada para kandidat doktor. Para kandidat doktor ya. Nanti ini mekanismenya sedang kita kaji untuk mekanisme seleksi dan berapa yang bisa kita berikan beasiswa. Tapi untuk sementara mungkin kita akan bantu beasiswa dalam bentuk bantuan untuk riset. Riset. Ya, jadi seorang calon dokter kan biasanya harus melakukan sebuah riset. Betul. Nah, itu akan kita bantu. Nah, jumlahnya berapa itu yang sedang kita kaji. Itu JSLG Scholarship. Yang kemudian Jimli Corner. Apa tuh Pak, Jimli Corner Pak? Gini, Prof kan seperti saya katakan tadi, bukunya itu sudah lebih dari 70. Iya, betul. Nah, kita ingin mengembangkan sudut di perpustakaan itu ada sebuah tempat khusus gitu yang di situ menampung buku-bukunya Prof. Jadi kita akan berusaha untuk seluruh perpustakaan Fakultas Hukum, dan kita sudah mulai bekerja sama dengan beberapa fakultas hukum di beberapa universitas untuk membangun yaitu Jimli Corner. Jadi isinya khusus buku-bukunya Prof. Gitu yang akan kita supply ke mereka, dan kemudian ini sebenarnya sudah kita luncurkan mulai di Al-Azhar. Al-Azhar. Al-Azhar kemarin di Universitas Al-Azhar itu sudah ada peluncuran tentang Jimli Corner gitu. Nah, ini kan akan kita kembangkan di seluruh universitas. Seluruh Indonesia, seluruh universitas, dan
keinginan Prof justru tidak hanya universitas, tapi perpustakaan daerah, perpustakaan Iya. yang berbagai macam perpustakaan lah yang akan kita support dengan buku-bukunya Prof. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini kita ini sudah sedang merintis kerjasama JSLG dengan universitas lain. Seperti tadi saya katakan, Prof ini tidak menghendaki untuk kita membangun S1 ya. S1 betul. Tapi langsung ke S2 dan S3. Nah, ini kita sekarang ini yang sudah konkret kita rintis adalah kerjasama JSLG dengan Unjani. Unjani. Universitas Jenderal Ahmad Yani, Cimahi. Ini sedang dipersiapkan nota kesepahamannya gitu. Tapi mudah-mudahan kita menginginkan tahun ini atau paling lambat tahun depan kerjasama JSLG Unjani ini sudah bisa terwujud, yaitu betul. Dalam bentuk program perkuliahan Magister Ilmu Pemerintahan. Magister Ilmu Pemerintahan, karena di Unjani itu kebetulan belum ada fakultas hukumnya. Belum ada fakultas yang ada baru prodi hukum. Tetapi yang sesuai dengan misi dan visinya JSLG itu kan seperti kita lihat bisa di namanya itu kan Jimli School of Law and Government. Jadi di soal pemerintahannya. Nah, kebetulan di Unjani itu ada program Magister Ilmu Pemerintahan. Nah, itu yang akan kita kerjasamakan. Mudah-mudahan sudah bisa mulai perkuliahan kalau nggak tahun ini, insya Allah tahun depan. Mohon doa restu dari para sahabat JSLG. Gitu. Wah, luar biasa sekali sahabat JSLG. Tadi udah dijelaskan oleh Pak Muzain terkait target-target Jimli School kedepannya seperti apa. Bahkan nih mau menjadi salah satu membuat universitas ya Pak Prof Jimli ini untuk mengembangkan atau mengamalkan ilmunya. Dan juga tadi selain ada program-program yang memang sifatnya berbayar, ada juga sahabat JSLG yang tidak berbayar. Salah satunya ada syarat konstitusi ya Pak. Dan mungkin terakhir nih Pak, yang ingin saya tanyakan, ini kan nalar hukum ini kan juga salah satu bagian dari program JSLG sendiri. Apakah harapan Bapak sebagai ketua Jimli School ini, ketua Yayasan Jimli School ke depan, apakah akan ada seperti kayak media center gitu Pak untuk Jimli School ini sendiri gitu? Mengingat perkembangan zaman ya Pak di era digital, dan juga sudah banyak juga tokoh-tokoh yang memang sekarang larinya ke digital Pak. Salah satunya Pak Refli Harun, kemudian ada banyak lah Pak yang memang sudah mengalihkan untuk salah satu sarana sosialisasi ataupun sarana edukasi melalui dunia digital. Gimana Pak? Iya, saya kira keberadaan dari channel JSLG official ini merupakan merupakan tonggak awal ya. Jadi mudah-mudahan bisa ke depan bisa dikembangkan, dan betul bahwa sekarang ini dunianya adalah dunia online ya gitu. Betul. Oleh karena itu mungkin yang kita berharap bahwa ke depan ya pasti Jimli School akan mengembangkan dunia digital itu betul. Dengan berbagai media yang ada gitu. Bahkan ini ada sebuah cita-cita besar yang saya berharap dalam kepengurusan kami di 2022-2027 ini bisa terwujud, yaitu membangun kampus online. Iya, jadi Prof Jimli entah apa namanya nanti, apakah sekolah tinggi hukum ataukah sekolah tinggi ilmu konstitusi atau apa, tetapi yang pasti kita ingin membangun sebuah kampus online, universitas online. Ya, sebenarnya mungkin sudah ada beberapa ya, tapi ya saya kira belum banyak sih, karena perkembangan teknologi informasi ini sangat pesat gitu, maka masyarakat sekarang lebih suka mengikuti kegiatan itu secara online ya. Makanya kita juga ingin membangun namanya kampus online, apakah universitas online, apakah sekolah tinggi online, tapi yang pasti kita ingin membangun kampus online, dan insya Allah ini kita sudah mulai rintis Mas Fikri. Bahkan
kita sudah pernah berdiskusi atau mengadakan webinar dengan Dirjen yang dihadiri oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Diknas. Ketika itu ya kita dalam rangka mewacanakan pembangunan kampus online ini, dan mereka menyambut baik. Tinggal sekarang ini kami mempersiapkan tentang sarana dan prasarananya dan beberapa hal yang diperlukan secara administratif untuk membangun kampus online. Saya mohon doa restu dari para sahabat CSLG official. Mudah-mudahan niat mulia untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan menyebarkan berbagai macam kebaikan ke masyarakat ini bisa terwujud, antara lain ya dengan pembangunan kampus online. Oke, sahabat JSLG, tadi sudah kita dengar dari pengalaman Pak Muzzain. Pak, mungkin bagi sahabat JSLG ataupun khususnya yang para instansi atau apapun yang ingin bekerja sama, mungkin bisa langsung ini ya Pak, kontak ke sini ya Pak ya. Welcome. Apalagi terkait dengan program-program yang tadi sudah dirumuskan atau disebutkan oleh Bapak. Mungkin ada sahabat JSLG yang punya relasi atau kenalan, yang punya ada keinginan untuk kerjasama dengan Jimli School, sangat dipersilakan ya Pak ya. Iya. Jadi kegiatan-kegiatan yang selama ini kita laksanakan itu memang ada dua bentuk kegiatan ya. Bentuk yang reguler gitu, dan bentuk yang istilahnya kami in-house training. Jadi kerjasama dengan instansi. Banyak sekali gitu kita permintaan dari instansi untuk menyelenggarakan kegiatan, apakah kegiatan itu di Sarina atau kegiatan di tempat lain atau di tempat instansi yang bersangkutan, itu sangat kami dukung. Jadi kami insya Allah ya mudah-mudahan dapat memenuhi harapan para stakeholder kami gitu ya. Senang sekali saya kira kalau instansi atau ibu bapak sekalian yang membutuhkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kami atau bekerja sama dengan kami. Kami terus terang tidak karena kami kan yayasan, jadi bukan profit oriented gitu. Jadi insya Allah murah lah kalaupun harus berbayar. Kita sekedar untuk kita memberikan apresiasi kepada narasumber gitu, untuk keperluan kelangsungan dari lembaga kami. Saya kira kita memang tidak cari untung, Mas Fikri. Jadi insya Allah murah lah kalau kita mengikuti kegiatan di CSLG. Siap. Bahkan seperti tadi sampaikan ada yang gratis juga. Iya, ada kegiatan-kegiatan yang non profit ya Pak ya. Oke, sahabat JSLG, menarik sekali pembahasan kita hari ini mengenai harapan baru dari Jimli School of Law and Government ke depannya, yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Yayasan Jimli School, Pak Dr. Andes Muzzain Mahbub. Dan mungkin bagi sahabat JSLG official sekalian yang ingin melakukan kerjasama dengan Jimli School, silakan nanti langsung mengunjungi website Jimli School of Law and Government. Alamatnya ada, kontak personnya ada, jadi nanti bisa langsung hubungi kontak person yang tersedia. Oke, terima kasih banyak Pak Muzzain atas waktunya. Terima kasih Mas Fikri. Siap Pak. Terima kasih para sahabat CSLG official. Mudah-mudahan kita tetap sehat. Amin. Oke, sahabat JSLG official, semoga program Nalar Hukum kita kali ini dengan tema yang luar biasa terkait dengan lembaga Jimli School of Law and Government ini. Semoga kedepannya Jimli School of Law and Government mampu menjadi suatu lembaga hukum yang salah satu yang jadi satu pattern atau parameter ya Pak, lembaga pendidikan hukum di Indonesia. Dan tentunya juga kita berharap semoga nalar hukum, program nalar hukum JSLG ini bisa semakin berkembang ke depannya. Oke, sahabat JSLG, sekali lagi saya mengingatkan jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk tema pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Dan sekali lagi saya host pamit undur diri. Jangan bilang melek hukum sebelum nalar hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.